Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, melayani perasaan Tuhan itu lebih penting daripada melayani pekerjaannya. Maka saya ajak kepada kita semua untuk kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Baru kita turun ke lapangan untuk mengatur semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Mau berkhotbah, pimpin pujian, multimedia, jadi usher, jadi apapun, is okay. Tetapi harus dimulai dengan duduk diam di kaki Tuhan. Amin, saudaraku. Kita manjakan perasaan Bapa dulu, baru kita turun ke lapangan. Dengan kita memanjakan perasaan Bapa, Bapa akan banyak berbicara, kasih panduan kepada kita. Maka sekali lagi teman-teman, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, aktivis, ayo ingat ini. Ya, kita bukan melayani pekerjaan gereja dulu, tetapi kita mau melayani perasaan Bapa dulu. Maka kita mau datang kepada Tuhan dan bertanya, apakah ada sesuatu dari diriku yang masih mungkin mengganggu hatimu, Bapa? Kita boleh bertanya sama Bapa begitu. Mungkin masih tersimpan motif-motif yang gak tepat. Ada kedagingan yang masih tidak tepat dalam hati kita. Kesombongan mungkin. Atau apapun lah. Atau keinginan-keinginan dunia yang mengganggu perasaan Bapa. Kita tanya dan kita minta dikoreksi. Maka apa yang kita lakukan kalau sudah pas sama maunya Bapa, maka pelayanan kita itu bisa dinikmati Bapa, dan kita juga bisa menikmati pelayanan itu. Amin gak, saudaraku? Jadi Bapa bisa dimanjakan melalui apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan, dan kita pun bisa menikmati, kita bertumbuh, kita bisa jadi berkat untuk memberkati orang melalui pelayanan itu juga. Maka 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat saudaraku, anugerah tidak mengubah karakter kita. Anugerah mengubah status kita. Artinya, dulu kita bukanlah anak. Sekarang kita jadi anak. Dulu orang yang tidak benar di mata Allah, sekarang kita dibenarkan. Itu perubahan. Tetapi apakah kita benar-benar berkeadaan benar? Itu hal yang beda loh. Jadi kalau Alkitab berkata, beri dirimu diperdamaikan dengan Allah. Bukan hanya jadi orang Kristen, kan maksudnya begitu. Karena watak, karakter, dinamika hidup itu kita masih anak dunia. Maka kita tidak bisa sefrekuensi dengan Tuhan, tidak bisa diperdamaikan. Maka ingat, kita hidup sekali, ya, dan sudah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar sama Tuhan Yesus. Oke, maka kita jadi milik Tuhan. Yes, betul. Semua yang kita miliki pun juga milik Tuhan. Maka Tuhan serius untuk memiliki kita dengan memateraikan kita dengan Roh Kudus. Artinya begini, Roh Kudus itu diutus di hatimu dan hatiku untuk menuntun kau dan saya. Untuk kita bisa masuk ke dalam seluruh kebenaran yang dimau Bapa. Lah kalau kita berkolaborasi dengan Roh Kudus, baru bisa memanjakan hati Bapa. Ngerti ya saudaraku ya? Di situ, maka jangan sembarangan hidup. Renungan kemarin saya katakan duduk diam dekat kaki Tuhan itu penting. Hidup cuman sekali, tapi mulai beres-beres hidupmu ada yang lain gak selain Tuhan. Harus berjalan menurut roh. Maka dalam kehidupan kita diizinkan mengalami banyak problem, banyak trouble, banyak pencobaan. Tetapi di dalam semuanya itu kau dan saya diajak Tuhan untuk semakin seirama dengan Roh Kudus. Dan untuk punya seirama dengan Roh Kudus itu tidak gampang. Sekarang Tuhan mau mengajari kita, tapi kita harus berani menyangkal diri dulu. Sebab untuk mengubah dinamika hidup kita perlu waktu, proses panjang, dan perlu keseriusan, dan perlu konsistensi. Garis bawah itu rumusnya. Maka hari ini kalau Anda mau, aku mau pastor. Oke.
Ambil keputusan dan pilihan yang benar mulai hari ini. Jangan takut berjanji, aku mau hidup benar nih sama Tuhan. Amin gak saudaraku? Aku mau hidup benar nih. Aku mau hidup, tidak mau hidup sembarangan nih. Ayo, kalau berani ambil komitmen itu. Mungkin dalam hatimu masih ragu-ragu. Udah deh, mulai hari ini tenggelamin keraguan itu. Ya, hidup hanya sekali. Kenapa kita tidak serius dalam sekali hidup ini? Getol gila-gilaan, nekat yuk milih Tuhan. Nekat yuk milih Tuhan. Nekat yuk nyeburin hidup untuk Tuhan. Nekat yuk percayai Tuhan. Nekat yuk hidup suci. Nekat yuk hidup gila-gilaan, hidup berkenan di hadapan Allah. Nekat yuk satu-satunya kebahagiaanku Tuhan. Itu latihan. Gak bisa dalam sekali ngomong begini terus Anda langsung satu-satu kebahagiaanku Tuhan, gak bisa. Tapi butuh latihan. Mau nekat gak? Kalau mau nekat, ayo. Ayo. Aku hanya mau melayanimu Bapa. Aku hanya mau jadi anak kesukaanmu Bapa. Kalau Anda mau sampai di titik-titik itu, saudaraku, kau harus paksa dirimu, mengkondisikan dirimu itu untuk sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Roh Kudus pasti tolong kok. Don't be worry. Roh Kudus pasti tolong. Kalau kita cuma setengah-setengah lalu berharap orang jadi Kristen rohani suci, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa saudaraku. Musuhmu 20.000, kamu cuma punya 10.000. Jangan takut 10.000 kasih kepadaku, maka aku buat kau menang dengan 10.000-mu. Itu kata Alkitab. Ngerti gak saudaraku? Tapi kalau 10.000-mu tidak kamu berikan, bagaimana kamu bisa menang? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya Bapakmu? Maka dalam hal ini saya mau katakan nekat yuk. Ayo nekat. Sebab kalau kamu gak nekat, kamu gak akan pernah bisa merasakan Allah hidup itu real dalam hidupmu. Ingat saudaraku, kamu harus habis-habisan untuk Tuhan. Ya, orang seperti saya hamba Tuhan begini seharusnya berani berkata, Tuhan jadikan diriku jadi sembelihan di mezbahmu. Supaya aku bisa menghadirkan Engkau di tengah jemaat. Karena kalau aku tidak mati dulu, Kau tidak akan bisa hidup dalam diriku. Aturan begitu loh. Ini teman-teman hamba Tuhan, yuk kita berani ngomong begitu gitu loh. Ya, jadi pelayanan kita bukan nyembelih jemaat, tapi kita nyembelih diri kita. Supaya sembelihan kita ini menghidupkan jemaat yang hari ini tidak tahu arahnya mau kemana. Melalui lihat hidupnya tersembelih di mezbah Allah. Maka mereka bisa ditobatkan dan mengikuti pathway hidup kita. Meskipun masih ada beberapa orang yang tidak trust dengan diri kita, it's okay. Mengiring Tuhan dengan benar tidak pernah dipermalukan. Amin saudaraku. Maka Kristen itu harus sejati, standarnya Yesus, jangan diturunin. Maka beberapa waktu yang lalu saya ngomong di mimbar gereja di Rehoboth Semarang, saya ngomong, kamu nyontohnya Yesus, kamu jangan nyontoh pendeta siapapun termasuk saya. Makanya kalau di firman Tuhan tuh ngomong, kata firman Tuhan, bukan kata Pastor Stephen Lim, kata firman Tuhan. Kamu kiblatnya ke Injil, kiblatnya ke Yesus. Bukan ke pendeta. Pendeta itu harus sekolah, harus belajar juga sama seperti jemaatnya. Cuman pendeta itu dituntut lebih cepat, lebih berani tersembelih dirinya. Itu loh saudaraku. Maka jangan sampai mengkultuskan hamba Tuhan. Saya ngomong ini berkali-kali loh, berkali-kali. Karena Kristen hari ini lo lihat sosok manusianya. Itu yang bahaya. Itu bisa dibawa kemana gerbongnya kalau pendeta itu gak benar, terus gimana? Bahaya saudaraku. Maka sekarang back to Bible. Kembali ke Injil. Kembali ke Yesus. Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang menyakitkan, yang memikul salib. Kau dan saya harus ngikuti pathway itu. Ini jalan sepi. Kristen gini gak laku saudaraku. Tapi ini yang benar. Saya berani katakan itu demi nama Tuhan yang saya layani. Bapakku, Elohim Yahweh dan Tuhanku yang mulia Yesus Kristus. Demi nama Tuhan. Saya rindu jiwamu kembali ke sana semua. Amin saudaraku. Untuk mencapai itu kau harus beri segenap hidup. Segenap hati. Segenap kekuatanmu.
Jangan takut apapun. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Di dalam diri kita ada ruang maha suci. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah. Dan kamu bukan milik kamu sendiri. Orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang tubuhnya menjadi bait Allah. Dan di dalamnya ada ruang maha suci. Hari ini menjadi hari kebangunan rohani bagi kita, bagi yang mau bertobat. Anda dengerin renungan begini bisa bertobat, kebangunan rohani. Jadilah orang Kristen sejati. Orang yang bisa berkata hari ini sampai seterusnya aku milikmu Tuhan. Aku mau jadi kekasihmu yang luar biasa. Lebih dari memiliki seluruh harta dunia, lebih dari apapun. Jangan bohong, jangan lebay, tapi beneran dilakuin. Buktinya kalau gak ada duit kita udah pusing, udah uring-uringan. Nah itu belum berarti. Kalau hari ini kau sedang suntuk permasalahan ekonomimu, kau harus ini dan itu. Berjuanglah di pathway-mu yang terbaik. Lakukan bagianmu terbaik. Sisanya serahkan ke Tuhan. Masa orang benar, hidupnya benar bukan untuk kesenangan sendiri. Masa Tuhan tidak perhitungkan hidupmu? Amin, saudaraku. Jangan takut. Jangan takut, saya saksi hidup. Saudaraku, saya sudah menjalani itu berkali-kali. Tetapi kalau kau bermasalah dengan keinginanmu sendiri dan kau minta sama Tuhan, tantang Tuhan, kurang ajar namanya. Amin, saudaraku. Jadi menjadi kekasih Tuhan itu luar biasa. Maka Tuhan tahu ketika kita mengasihi Dia, Tuhan bisa rasain cinta kita. Maka kita pasti dilindungi. Dan setiap nama yang kita cintai juga pasti dilindungi. Maka kalau keadaan kita hari ini porak-poranda, sulit dalam berbagai aspek, tenanglah saudaraku. Karena kita tetap berada dalam kontrol Tuhan. Katakan amin. Jangan ragu, katakan amin. Apalagi kalau kita adalah kekasih Tuhan. Kamu hidupmu suci, hidupmu benar. Kamu melakukan pekerjaan Tuhan serius. Kamu bertanggung jawab hidup serius. Kamu duduk dekat kaki Tuhan. Kamu berjuang dengan hidupmu serius. Kita pasti dipelihara Tuhan secara sempurna. Sempurna di matanya belum tentu sempurna di matamu. Maka belajarlah duduk dekat kaki Tuhan. Supaya yang tidak sempurna di matamu tapi sempurna di mata Tuhan bisa terlihat sempurna di matamu juga. Karena kau mengenal hati dan rencana Tuhan atas hidupmu. Amin. Karena Tuhan pasti membedakan, dengar baik-baik, orang yang setia dan orang yang tidak setia. Amin, saudaraku. Saya ulang, saya tutup dengan satu kalimat ini. Sebab Tuhan pasti membedakan orang yang setia kepadanya dan orang yang tidak setia kepadanya. Renungkan ini dan bangkitlah dari keterpurukanmu. Jadilah seorang pemenang. Amin, saudaraku ya. Selamat beraktivitas. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you.